Dia disinyalir nandatanganin izin-izin proyek tanah merah dari dalam penjara. Kami tidak pernah curi orang lain punya tanah. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Jadi ya kebayang kan kalau proyeknya jalan semua bakal kayak apa kan? Akselerasi kiamat kita. Ini mulai rame nih masalah ini nih. Banyak banget juga yang minta gue buat bahas ini. Dan ya gue rasa semua orang harus tahu sih. Karena ini menyangkut saudara senegara kita kan. Masalah All Eyes on Papua. Udah beberapa minggu ini lagi rame banget tuh kan hashtagnya kan. Hashtag All Eyes on Papua. Sebagai bentuk solidaritas kita buat saudara-saudara kita di Papua. Tapi ini tuh sebenarnya aksi solidaritas apa sih? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di Papua sana? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas ada apa sih sebenarnya di Papua? Kenapa sampai ada aksi solidaritas All Eyes on Papua? Dan apa ini ngaruhnya buat hidup kita tuh apa? Di Learning by Googling. Ya, gue yakin di sosmed lu semua pasti belakangan ini lagi rame banget tuh sama postingan hashtag All Eyes on Papua. Setelah sebelumnya kampanye All Eyes on Rafah juga rame di netizen kita. Oke, buat yang mungkin belum tahu, jadi kampanye All Eyes on Papua ini tuh ditujukan buat ngangkat isu lingkungan yang lagi terjadi di Papua. Tepatnya di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kalau menurut kumparan, di Kabupaten Bovendigul ini tuh mau dilakukan pembabatan hutan besar-besaran oleh PT Indo Asiana Lestari. Atau ya kita singkat PT IAL lah. Iya, jadi sama PT IAL ini hutan-hutan di Papua mau dibabat tuh buat dijadiin perkebunan kelapa sawit. Dan nggak main-main, diperkirakan hutan yang bakal dibabat dan dijadiin perkebunan sawit ini tuh luasnya tuh lebih dari 36.000 hektar. Atau ya kira-kira setara setengah luasnya Jakarta lah. Bisa bayangin kan lu, ada hutan seluas setengahnya Jakarta, nah itu bakal hilang tuh, terus dijadiin perkebunan sawit. Ya, edan sih ini sih. Dan kacaunya lagi, hutan yang bakal dibabat ini tuh bukan hutan sembarangan loh. Bukan hutan random ini, bukan. Hutan yang mau dibabat ini merupakan hutan adat yang selama ratusan tahun udah dihuni dan dimanfaatin sama suku Auyu. Khususnya dari marga Woro. Iya, jadi hutan ini tuh udah jadi tempat tinggalnya masyarakat adat Papua bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sekarang malah mau dikasih sama negara buat investor. Jadi ya mau tinggal di mana coba itu masyarakat adatnya kalau gini caranya? Menurut laporan The Keko Project, PT Indo Asiana Lestari adalah milik dua perusahaan asal Malaysia. Pemilik mayoritasnya yaitu Mandala Resources. Mandala Resources disebut-sebut sebagai perusahaan cangkang yang terdaftar di kota Kinabalu, Malaysia. Dan setelah gue tilik-tilik lagi nih gilanya, ternyata proyek pembalakan hutan adat di Kabupaten Bovendigul buat dijadiin perkebunan sawit ini tuh ternyata cuma sebagian kecil dari proyek yang lebih besar. Cuma sebagian kecil dari proyek yang dikasih nama Proyek Tanah Merah. Proyek apaan tuh? Kalau menurut laporan yang diterbitin The Gecko Project yang berkolaborasi sama Mongabai, Tempo, dan Malaysia Kini disebut proyek Tanah Merah ini tuh merupakan proyek pembukaan lahan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua yang diprakarsai sama konsorsium besar buat ngejalanin proyek perkebunan kelapa sawit raksasa ini. Dan salah satu perusahaan di bawahnya tuh ya si PT IAL tadi yang berencana ngebabat hutan adat di Bovendigul tadi. Nah ini kalau sebagian kecil proyeknya aja udah mau ngebabat lebih dari 36.000 hektar, udah mau ngebabat hutan seluas setengah Jakarta. Ini gimana keseluruhan proyeknya coba? Mau seluas apa itu? Dan ya, keseluruhan proyek Tanah Merah ini tuh diperkirakan bakal mencakup area seluas 280.000 hektar. Atau ya berarti hampir 8 kali lipat dari proyek yang lagi rame sekarang ya. Hampir 8 kali lipat dari proyek yang ada di Bovendigul. Kebayangkan lu ini, ada area hutan nih luasnya 4 kalinya Jakarta berarti. Nah itu hutannya mau dibabat tuh, mau dihabisin terus dijadiin kompleks perkebunan sawit. Kurang gila apa coba ini? Makanya selain suku Auyu, proyek eksploitasi hutan buat dijadiin perkebunan sawit ini juga tuh bakal ngancem banyak hutan adat yang selama ini dikelola sama suku-suku asli Papua. Kayak suku Moy misalnya yang menghuni hutan di wilayah Sorong di Provinsi Papua Barat Daya, atau masyarakat adat Wambon yang juga ada di Kabupaten Bovendigul. Nah mereka juga bakal kena efeknya tuh, mereka juga bakal kehilangan tempat tinggal tuh. Ya 4 kali lipatnya Jakarta anjir mau dihabisin. Nah, ngelihat tanah adat yang mau diserobot gini, jelas masyarakat adat Papua nggak tinggal diem dong. Kayak di kasus yang ramai sekarang, ada salah seorang masyarakat Woro yang namanya Hendrikus Woro yang udah ngajuin gugatan terhadap pemerintah Provinsi Papua ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
udah ngajuin gugatan ke PT UN Jayapura. Tapi sayangnya kalau menurut Greenpeace, gugatan masyarakat Woro ini tuh harus kandas di tingkat pertama sama kedua. Makanya akhirnya karena gugatannya gagal, beberapa perwakilan masyarakat adat Papua ini langsung datang ke Jakarta buat ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung. Di situ mereka berharap izin kelayakan lingkungan hidup yang diterbitin pemerintah Provinsi Papua itu bisa dicabut. Aksi ini juga menjadi bentuk perlawanan suku Ayu dan Moi terhadap pihak-pihak yang berupaya merebut dan merusak hutan adat untuk dijadikan perkebunan sawit. Dan masih menurut Greenpeace, nggak cuma ngadepin masalah sama PT IAL tadi, masyarakat adat Ayu juga masih harus berhadapan sama dua perusahaan lain. Ada PT Kartika Cipta Pratama sama PT Megakarya Jaya Raya. Ini dua PT ini sebenarnya mereka udah kalah di PT UN Jakarta, tapi terus mereka ngajuin banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Ngajuin banding ke PT TUN Jakarta. Loh, ini ngeh kan ya bedanya ya. Jadi abis kalah di PT UN, mereka banding ke PT TUN. Masih gigih nih mereka nih, masih nyoba terus. Terus selain masyarakat Woro sama suku Ayu, suku Moi juga mereka tuh lagi ngadepin masalah yang sama nih. Jadi sebelumnya wilayah hutan adat subsuku Moi Sigin di Sorong tuh mau dibabat sama PT Sorong Agro Sawitindo. Atau ya disingkat PT SAS lah. Dan gak main-main, PT SAS ini mereka tuh megang konsesi seluas 40.000 hektar hutan Papua buat dijadiin perkebunan sawit. Konsesi itu apa? Konsesi itu simpelnya kayak pemberian izin, kayak pemberian hak. Atau yang di kasus ini berarti PT SAS tuh dapat izin buat ngelola 40.000 hektar hutan Papua buat dijadiin perkebunan sawit. Nah, nggak terima izin usahanya dicabut, PT SAS langsung tuh ngelayangin gugatan ngelawan pemerintah ke PT UN Jakarta. Jadi emang gigih nih PT-PT-nya nih. Hari ini tertanggal 20 Oktober kami masyarakat adat suku Moi, terlebih khusus suku Moi Sigin datang ke PT UN Jakarta dan kami mendaftarkan gugatan intervensi kami terhadap perusahaan PT Sorong Agro Sawit. Nah, sebagai bentuk perlawanan ke PT-PT ini, di tanggal 27 Mei 2024 kemarin, ada beberapa masyarakat adat Papua yang ngegelar aksi damai di depan kantor Mahkamah Agung Jakarta. Di situ mereka ngegelar doa sama ritual adat sebagai bentuk harapan biar tanah leluhur mereka nggak seenaknya diinjek-injek sama perusahaan sawit. Dan ini kalau mungkin lu ngelihatnya kenapa mereka sampai segininya sih, atau lu mungkin masih bingung, lu ngerasa emang sepenting apa sih hutan itu buat mereka? Kan tinggal pindah aja. Nah, kalau lu ngerasa masih gitu, coba lu bayangin deh nih. Mereka ini kan basicnya masyarakat adat. Selama bergenerasi-generasi, bahkan tadi sebelum Indonesia merdeka juga kan, mereka tuh hidupnya ya di hutan itu. Bener-bener cara hidup yang mereka tahu ya cuma itu. Tahu-tahu sekarang mau dihabisin tuh tempat tinggalnya tuh buat dijadiin perkebunan sawit. Dan kalau beneran nantinya proyeknya jalan, kalau beneran itu hutannya dibabat, mereka nggak bisa tuh tinggal pindah ke kota atau kemana gitu, nggak bisa. Nggak segampang itu. Soalnya selain faktor perbedaan cara hidup, ada juga faktor warisan leluhur di situ. Warisan leluhur yang harus mereka jaga. Ya, namanya tanah adat kan. Terus inget juga, masyarakat adat Papua ini, selama ini mereka tuh hidupnya tuh sederhana banget. Jangankan internet deh, masyarakat adat ini tuh bahkan tuh banyak yang nggak bisa baca tulis kan. Tiba-tiba mereka harus ngelawan pengusaha-pengusaha besar yang mau nyerobot tanah leluhur mereka. Mereka harus ngelawan pengusaha-pengusaha besar yang backingannya pastinya nggak main-main. Ya, ini nggak imbang lah jatuhnya. Dan di sini perusahaan-perusahaan ini mereka tuh ngakunya udah ngasih sosialisasi dan pengumuman ke masyarakat terkait di Papua. Tapi hal ini kemudian dibantah sama saksi yang merupakan perwakilan masyarakat adat. Menurut si saksi nggak ada tuh sosialisasi kayak gitu tuh nggak ada. Jadi ya kebayang kan, masyarakat yang hidupnya sederhana banget di hutan, akses informasi mereka bener-bener sangat terbatas. Mereka nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah diajak ngobrol. Tiba-tiba tanah leluhur mereka mau diserobot sama perusahaan-perusahaan ini. Padahal mereka nggak pernah ngapa-ngapain loh. Mereka nggak pernah ngambil miliknya perusahaan ini loh. Bener-bener mereka nggak pernah nyakitin siapapun di perusahaan ini, nggak pernah ngambil apapun milik perusahaan ini. Tiba-tiba miliknya mereka yang paling berharga mau diambil gitu aja. Ya, sedih sih ini sih. Dan sejujurnya, gue makin sedih waktu ngedenger omongannya Hendrikus Woro di aksi damai di Jakarta kemarin. Di situ dia bilang, kami tidak pernah curi orang lain punya tanah. Iya anjir, mereka tuh nggak punya kepentingan apa-apa loh. Mereka nggak nyari untung gimana-gimana loh. Bener-bener mereka tuh cuma pengen ngelindungin tanah leluhur mereka doang. Aduh. Sedih gila. Kami tidak pernah curi orang lain punya tanah.
tanah ini tempat kita cari makan di sini. Maka kami bawa tanah ini sebagai bukti bahwa di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan kalau lu mikir busuknya perusahaan-perusahaan sawit itu cuma di situ doang, cuma sampai nggak ngajak masyarakat diskusi doang, enggak. Masih menurut hasil investigasi The Gecko Project disebut, ada beberapa kebusukan lain yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan sawit ini. Apa aja tuh? Pertama, soal kepemilikan dan pemegang saham utama proyek sawit di Papua, khususnya proyek Tanah Merah tadi. Kalau menurut hasil investigasi The Gecko Project, ditemuin kalau para investor ini, mereka tuh make beberapa trik buat nutupin identitas mereka sebenarnya. Mulai dari make perusahaan cangkang, pakai nama dan alamat pemegang saham palsu, sampai ngedaftarin perusahaannya di tempat-tempat yang memungkinkan si pemegang saham biar nggak diketahui identitasnya. Dan nggak cuma itu, nggak cuma identitas perusahaan dan pemegang saham yang ganjil, izin yang didapat sama perusahaan-perusahaan ini juga tuh bisa dibilang ganjil loh. Soalnya disebut perusahaan-perusahaan ini mereka tuh dapat izin dari Yusak Yaluwo, Bupati Bovendigul waktu itu yang pernah dipenjara di tahun 2010 karena kasus korupsi. Nah, kalau dipenjara gimana dia ngasih izinnya? Oke, ini kita bahas track recordnya Yusak Yaluwo dulu deh nih, biar makin kebayang ganjilnya gimana. Jadi kalau menurut Indonesian Corruption Watch, Yusak Yaluwo tuh dia tuh emang pernah jadi Bupati Bovendigul di tahun 2005 sampai 2010. Terus di situ doi kena kasus korupsi yang jumlahnya tuh nyampe 66,7 miliar, yang bikin dia divonis penjara 4,5 tahun di tahun 2010. Dan anehnya waktu dia di penjara, dia tetap berhasil menang di Pilkada 2010. Ini gimana coba ini? Gimana mau ngurus daerahnya kalau bupatinya malah dipenjara di Jakarta coba? Tapi terus di tahun 2013 posisi dia resmi dicopot dan dia digantiin sama wakilnya. Dan bener aja, menurut liputan kolaborasi Tempo Mongabai sama Gecko, selama berkuasa, Yusak Yaluwo ini disimpulkan terlibat di proyek perkebunan sawit Tanah Merah. Dia disinyalir nandatanganin izin-izin proyek Tanah Merah dari dalam penjara. Gila gak tuh? Dan ini artikelnya yang di Indonesian Corruption Watch tuh keluarnya tahun 2020 loh. Jauh sebelum rame-rame sekarang. Dan selain kebusukan di level administrasi, disebut pengusaha sawit juga tuh beberapa kali ngelakuin aksi kekerasan ke masyarakat adat di Papua. Disebut mereka sering ngelakuin intimidasi ke masyarakat adat, terus juga mereka maksa masyarakat nandatanganin dokumen yang mereka nggak paham, sampai ada juga aksi kekerasan yang dialamin beberapa warga waktu mereka ngelakuin diskusi bareng antara perusahaan sawit sama masyarakat adat. Ini gue nggak ngerti lagi sih gue sih. Ini saudara senegara loh, saudara sebangsa loh ini loh. Tapi emang efek proyeknya bakal separah apa sih? Oke, jadi gini. Kalau menurut Walhi, Indonesia tuh punya sekitar 91 juta hektar kawasan berhutan. Di mana sekitar 40%-nya atau sekitar 36 juta hektarnya itu adanya di Papua. Jadi ya berarti hampir setengahnya tuh di Papua doang loh. Atau ya berarti ini artinya proyek Tanah Merah ini doang, satu proyek ini doang, ini tuh mengancam hampir 0,8% dari keseluruhan hutan di Papua. Dan ingat sekali lagi, ini baru satu kasus doang, baru kasus Tanah Merah doang. Soalnya masih menurut Walhi, kasus-kasus lain yang kayak gini tuh masih ada. Kayak misalnya, rencana pengembangan 2 juta hektar perkebunan tebu. Terus ada juga konsesi tambang yang luasnya tuh lebih dari 200 kali lipat luasnya Jakarta. Tadi 4 kali lipatnya Jakarta aja kita udah pusing kan. Ini 200 kalinya anjir. Padahal kayak yang kita tahu, hutan Papua tuh kan jadi tempat tinggal banyak spesies endemik ya. Jadi tempat tinggal spesies yang cuma bisa ditemuin di tanah Papua doang. Dan jelas spesies-spesies ini jadi terancam nih keberadaannya nih gara-gara adanya proyek-proyek ini. Burung-burung yang seperti kakatua raja, kakatua putih, rangkong, magnificent yang dia main di sini, main di tanah. Kita jalan lagi ketemu ini parotia, oh ini tempatnya main parotia. Terus nih, masih menurut hasil investigasinya The Gecko Project disebut, kalau proyek Tanah Merah ini berlanjut dan rencana pembukaan lahan sebanyak 280.000 hektar tadi jadi dilaksanakan, itu jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari proyek ini doang tuh adalah sekitar 102 juta ton emisi karbon dioksida.
Yang mana ini tuh lebih banyak dari total emisi karbon yang dihasilkan Belgia dari penggunaan energi fosil mereka dalam setahun. Satu proyek doang loh ini loh, emisinya setara emisi satu negara dalam setahun, jir. Jadi ya kebayang kan kalau proyeknya jalan semua bakal kayak apa kan? Akselerasi kiamat kita. Dan ini gue nggak mau banding-bandingin nih, soalnya buat gue masing-masing orang tuh punya hak mau milih buat bersimpati ke kejadian yang mana. Tapi ya harapan gue sih kalau kemarin buat isu yang di luar negeri aja kita bisa bersatu banget kan. Semoga ya kita juga bisa bersatu lagi di isu yang ini. Biar saudara-saudara kita yang di Papua itu mereka nggak berjuang sendirian. Apalagi ini kan bakal ada akibat langsungnya nih ke hidup kita nih. Hutan segede-gede gitu loh, mau dilibas loh. Di sini gue yakin kita semua tuh nggak anti sama yang namanya kemajuan dan pembangunan. Cuma ya kalau kita ngelihat dari yang tadi kita bahas, pembangunan ini tuh banyak cacatnya, banyak manipulasinya, dan endingnya malah banyak ruginya buat kita. Bener-bener yang untung tuh cuma pihak-pihak tertentu doang kan. Dan ya so far gue ngelihatnya ini bukan pembangunan sih. Ini tuh lebih ke eksploitasi berkedok pembangunan. Yang balik lagi berpotensi ngasih lebih banyak dampak negatif dibanding positifnya. Ya kita juga kan udah beberapa kali yang ngebahas isu lingkungan ya. Jadi ya sedikit banyak pasti kebayang lah sama kita lah. Kalau hutan seluas itu hilang, efeknya tuh bakal kayak apa buat kita. Sedikit banyak pasti kebayang lah. Tapi ya kalau mungkin di sini ada yang expert di bidang ini nih, di bidang lingkungan, dan pengen ngasih penjelasan efeknya secara lebih detail, ini boleh banget ya. Silakan komen. Indonesia's land of Papua, Tanah Papua. Consisting of two provinces, Papua supports one of the only remaining large tropical forests in the world. With the Amazon and Congo basins, these forests serve as the lungs of the planet. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang All Eyes on Papua. Apa yang lagi terjadi di Papua sekarang. Dan ya ini nggak main-main sih. Ini efeknya bakal besar banget nih kalau sampai kejadian nih. Ngeri. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku